Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman sudah dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Seni Syarahullah pada video pembelajaran matematika. Nah, untuk pembelajaran matematika kali ini, materi yang akan dibahas apa ayo? Tentunya materi ini berkaitan dengan suatu pola bilangan. Ada yang udah tahu? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya, persiapkan diri terlebih dahulu dan persiapkan alat tulis supaya nantinya materi yang akan saya sampaikan dapat kalian cetak dan dapat kalian simak dengan baik. Oke, lanjut saja. Nah, materi yang akan dibahas yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelum dilanjut, kita harus tahu dulu nih beberapa pembahasan mengenai kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar dari materi ini yaitu menganalisis barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk indikatornya, yang pertama memahami pola barisan dan deret aritmatika, yang kedua menerapkan barisan dan deret aritmatika, yang ketiga menentukan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Setelah dilaksanakan atau setelah menyimak video pembelajaran yang saya buat ini, teman-teman itu diharapkan yang pertama dapat memahami barisan berdasarkan pola barisan aritmatika. Yang kedua, dapat menerapkan barisan berdasarkan pola barisan aritmatika. Yang ketiganya, dapat menganalisis barisan berdasarkan pola barisan aritmatika. Dan yang keempat, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi teman-teman diharapkan setelah menonton video pembelajaran yang saya buat ini, teman-teman dapat memenuhi 4 tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, kita langsung masuk ke materi. Untuk definisi barisan aritmatika. Pertama kita bahas mengenai barisan aritmatika. Definisinya, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dan suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi, setiap selisih dua suku berurutan itu selalu merupakan bilangan yang tetap atau konstan gitu. Bedanya itu tetap konstan gitu ya. Selanjutnya bilangan yang tetap disebut dengan beda. Jadi dalam suatu barisan aritmatika itu bilangan yang tetap itu dikatakan sebagai beda dan dilambangkan dengan B. Nah, perhatikan barisan-barisan di bawah. Itu kan 1, 4, 7, 10, 13. Berarti itu bedanya berapa ya? Betul, bedanya 3 ya. 1 ke 4 beda 3, 4 ke 7 beda 3, 7 ke 10 beda 3, dan 10 ke 13 itu beda 3. Yang kedua, coba tebak. 2 ke 8 bedanya berapa? Ya, betul. Nah, 8 ke 14, 6 juga. 14 ke 20, 6. Itu berarti kalian sudah paham ya mengenai dari definisi beda tersebut. Jadi, barisan aritmatika itu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, untuk contohnya tadi kan sudah dibahas barusan ya. 1, 4, 7, 10, 13. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 3. Dapat dikatakan bahwasannya bedanya itu adalah 3. Jadi B sama dengan 3. Nah, yang untuk yang kedua, 2 ke 8 dan 14 ke 20. Nah, pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah berapa? 6, betul. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 6 atau B sama dengan 6. Dapat dipahami? Nanti kalian dapat menyimak dan memahami dengan baik ya. Contoh yang ketiga nih. 30, 25, 20, 15. Ini mundur dari yang terbesar menuju yang terkecil. Nah, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambahkan dengan apa? Negatif 5. Betul. Dapat dikatakan bahwa beda
sukunya negatif 5 atau B sama dengan negatif 5. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, nah jika si UN itu merupakan suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN dikurangi apa? UN? Ya betul. Nah, rumus umum suku N barisan aritmatika dengan suku pertama dilambangkan dengan A dan beda dilambangkan dengan B. Seperti itu ya. Nah, jadi B itu sama dengan UN dikurangi UN 1 dikurangi 1. Jadi suku berikut dikurangi suku. Nah, untuk U1 sama dengan A, U2 itu U1 ditambah beda atau A ditambah B. Sedangkan untuk U3 itu U2 ditambah beda sama dengan A ditambah B ditambah B atau A ditambah 2B. Untuk U4 U3 ditambah B berarti A ditambah 2B ditambah B itu sama dengan A ditambah 3B. Selanjutnya sampai ke UN. Jadi UN itu kan UN kurang 1 ditambah B atau sama dengan A ditambah N kurang 1B. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah apa? A ditambah N kurang 1B. Dengan keterangan UN merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan N merupakan banyaknya suku. Paham? Oke, jika paham kita lanjutkan. Untuk contohnya nih, tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12. Langsung kita jawab. Negatif 3, 2, 7, dan 12 suku pertamanya adalah negatif 3. Dan bedanya itu suku kedua dikurangi suku sebelumnya. 2 dikurangi negatif 3. Hasilnya 5. Ya, bedanya itu 5. Dengan mensubstitusikan A dan B diperoleh, UN-nya itu kan gimana? Jadi gimana? UN sama dengan, jadi suku pertamanya negatif 3 ditambah N kurang 1, bedanya 5. Suku ke-8, berarti gimana suku ke-8? U8 sama dengan negatif 3 ditambah 8 kurang 1 kali bedanya 5. Jadi hasilnya 32. Betul. Untuk suku ke-20, U20 sama dengan negatif 3 ditambah 20 dikurangi 1 dikali beda. Berarti negatif 3 ditambah 20 kurang 1 dikali 5. Hasilnya betul 92. Jadi suku ke-8-nya itu 32 dan suku ke-20 itu adalah 92. Paham? Oke. Untuk contoh yang kedua, diketahui barisan aritmatika negatif 2, 1, 4, dan 7 sampai suku terakhirnya itu 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Barisan aritmatika yang diketahui itu negatif 2, 1, 4, 7, dan 40. Dari barisan tersebut itu diperoleh A-nya itu negatif 2, B-nya itu berapa? Suku sebelum dikurangi suku sesudah dikurangi suku sebelum. 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 3, dan UN-nya itu 40. Kita masukkan rumus suku ke N, yaitu tadi gimana? UN sama dengan A ditambah N kurang 1B, sehingga UN-nya itu diketahui 40 sama dengan A-nya itu 2 ditambah N kurang 1 dari bedanya itu 3. Berarti 40 sama dengan 2 ditambah 2 dikali N, selanjutnya negatif 2 dikali N, negatif 2 dikali 1 berapa? Ya betul, 40 sama dengan 3N kurang 5. Maka 3N sama dengan 40 ditambah 5. Jadi 3N sama dengan 45. Untuk mencari N berarti 45 dibagi 3. Hasilnya 15. Jadi banyaknya suku dari barisan di atas yaitu 15. Paham?
Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika, sekarang masuk ke deret aritmatika. Nah, untuk deret aritmatika, definisinya misal U1, U2, U3 sampai ke UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai ke suku UN disebut deret aritmatika, dengan UN-nya itu sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Ya. Nah, tadi deret aritmatika jumlah suku. Kalau sekarang itu deret aritmatika itu merupakan jumlah suku, jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Jadi jumlah N suku pertama dari suatu bilangan aritmatika itu disimbolkan atau dinotasikan dengan SN. Ya. Dengan demikian N sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ke UN itu untuk memahami langkah-langkah menentukan rumus SN-nya, kita perhatikan seperti yang akan saya jelaskan sekarang. Nah, sampai bisa ke SN, rumus SN itu gimana? Nah, untuk menentukan rumus umum SN sebagai berikut, diketahui kan rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sebagai A ditambah N kurang 1B. Oleh karena itu, untuk U1 A sama dengan A. Ya, untuk U2 berarti A ditambah B sama dengan UN dikurang A dikurang 2 dikali B. U3 itu A ditambah 2B. Maka UN kurangi, ya betul, UN dikurangi N kurang 3B. Sampai ke UN-nya itu A ditambah N dikurang 1B. Sehingga diperoleh SN itu A ditambah B ditambah A ditambah 2B sampai ke A ditambah N dikurang 1B. Maka gimana nih? A ditambah UN dikurangi N kurang 2B ditambah UN dikurangi N kurang 3B ditambah sampai ke U3. Itu yang kita buat sama pertama. Nah, dapat pula dinyatakan bahwa besar setiap suku adalah B kurang dari suku berikutnya. Contohnya, UN kurang 1 sama dengan UN dikurang B. Selanjutnya, UN kurang 2 sama dengan UN kurang 1 dikurang B. Terus sama dengan UN kurang 2B. Untuk UN selanjutnya yaitu UN kurang 3 sama dengan UN kurang 2 dikurang B. Atau sama dengan UN dikurangi 3B. Demikian seterusnya sehingga SN itu dapat dituliskan SN sama dengan A ditambah UN dikurang N kurang 1B ditambah UN kurang 2B ditambah UN kurang B ditambah UN. Itu yang kedua ya. Nah, setelah itu dari persamaan 1 dan 2 kita jumlahkan, diperoleh kan yang pertama itu SN ditambah UN dikurang N kurang 2B ditambah UN kurang N kurang 3B sampai ke UN. Untuk SN yang kedua itu UN ditambah UN kurang B ditambah UN kurang 2B ditambah sampai ke A. Dan kita jumlahkan dari 2 SN, maka A ditambah UN ditambah A ditambah UN juga ditambah A ditambah UN ditambah sampai ke A ditambah UN. Dengan demikian 2 SN itu sama dengan apa? N A ditambah UN gitu ya. SN setengah N dikali A ditambah UN, maka SN setengah N dikali A ditambah N kurang 1B, maka SN setengah N dikali 2 ditambah N dikurang 1B. Nah, jadi rumus umum jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah SN setengah N dikali A ditambah U, atau SN sama dengan setengah N
dikali 2A ditambah N kurang 1B. Dengan keterangan S merupakan jumlah N suku pertama, A-nya itu suku pertama, B-nya itu beda, U itu suku ke N, dan N merupakan banyaknya suku. Betul. Jadi paham ya, untuk rumus Sn itu diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, biar kita paham rumusannya ke contoh, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8. Kalau nggak pakai rumus, terbayang ya kalau kita satu-satu mengerjakan dijumlahkan manual, wah terbayang lama. Langsung saja kerjakan dengan rumus Sn. Diketahui bahwasanya A itu suku pertama berapa? 2. Beda itu, B-nya itu berapa? Suku setelah dikurangi suku sebelum, 4 dikurangi 2 yaitu 2, dan N-nya itu jumlah dicarinya itu jumlah 100 suku pertama, N-nya itu sama dengan 100. Maka N-nya kita ganti jadi 100. Jadi gimana nih? Setengah dikali 100 dikali 2 dikali 2 ditambah 100 dikurang 1 dikali 2. Betul. Setengah dari 100 diperoleh 50. 2 dikali 2 diperoleh 4 ditambah 100 dikurangi 1 dikali 2 jadi 99 dikali 2, maka diperoleh 50 dikali 4 ditambah 198. Maka 50 198 ditambah 4 berapa? 202. 50 dikali 202 hasilnya 10.100. Jadi kita peroleh S100 atau jumlah 100 suku pertama dari deret tersebut adalah 10.100. Bentar. Berarti sudah paham ya? Sekarang untuk penerapan konsep barisan dan deret. Jadi penerapan konsep barisan dan deret itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih penerapan konsep barisan dan deret? Nah, kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan. Misal, kita menghitung bunga bank, kenaikan produksi, laba atau rugi suatu usaha. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus ingat dulu nih, membedakan dulu juga. Harus membedakan nih, apakah persoalan tersebut masuk ke dalam barisan atau masuk ke dalam deret aritmatika. Kemudian kita selesaikan persoalan tersebut menggunakan rumus-rumus yang berlaku. Jadi yang berlakunya di mana nih persoalan ini? Tepatnya di barisan atau tepatnya di deret. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, ketika awal bekerja, seorang karyawan sebuah perusahaan itu digaji 700.000 per bulan. Setahun berikutnya gaji per bulannya naik sebesar 125.000. Demikian seterusnya untuk tahun berikutnya. Berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerja sampai tahun ke-9? Kita termasuknya ke dalam permasalahan apa? Betul, termasuk ke dalam masalah atau termasuk ke dalam kasus aplikasi dari barisan aritmatika. Suku awalnya A itu berapa? 700.000. Bedanya itu tiap bulannya itu 125.000. Yang ditanyakan itu berapa? Gaji karyawan sampai ke tahun 9, N-nya itu 9. Maka kita masukkan untuk mencari suku ke-9 dapat ditentukan dengan U sama dengan A ditambah N dikurang 1B. U-nya itu, A-nya itu 700.000 ditambah N 9 dikurang 1 dikali bedanya itu 125.000. 700.000 ditambah 8 dikali 125 itu berapa? 1 juta. Berarti 700.000 ditambah 1 juta yaitu 1.700.000. Jadi gaji per bulan karyawan itu pada tahun ke-9 yaitu 1.700.000 rupiah. Ya. Jadi kita belajar mengenai baris dan deret aritmatika itu tidak hanya sebatas belajar dulu saja, tetapi dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari kita. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali di video
pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat belajarnya, semangat juga dalam meraih cita-cita yang kita inginkan. Oke, sampai jumpa kembali. Dadah, see you.